bentar dulu. Hai semua. Kali ini aku udah sama salah satu mahasiswa arsitektur, dia juga teman aku, satu angkatan. Jadi di sini aku bakal nanya sama teman aku tentang di perkuliahan arsitek itu rasanya kayak apa, terus bahas apa aja dan sensasi apakah yang dirasakan gitu lah ya. Oh iya, sebelumnya aku mau ngenalin teman aku dulu. Nama kamu siapa? Halo, aku Vira. Namanya Vira. Instagramnya Vira_Kiat. Subscribe ya. Subscribe. Nah, langsung aja ke pertanyaan pertama. Oke. Kamu itu masuk arsitek kemauan sendiri apa dari orang tua, apa mungkin pernah menentang orang tua udah ngelarang nih, tapi kamu ngeyel aku harus masuk arsitek, itu apa gimana? Sebenarnya nggak disuruh orang tua juga, nggak kemauan sendiri juga, nggak nentang juga, enggak sih, semuanya enggak. Tapi tuh awalnya emang ada sedikit kemauan sendiri, cuman tuh itu juga karena terpaksa. Karena awalnya kan emang nggak ada niatan sama sekali masuk ke arsitek kan, cuman karena semua jurusannya tuh kayak, kan aku gelombang terakhir, jadi tuh kayak pendaftarannya udah pada tutup semua. Nah jadi satu-satunya pilihan yang buka tuh di kampus itu, dan jurusan yang tersedia juga kan banyaknya teknik. Nah gitu, jadi akhirnya aku milih-milih tuh. Awalnya tuh kayak ada banyak itu kan, teknik industri, teknik sipil dan lain-lain, tapi itu kayak gak ada yang menyangkut gambar gitu kan, jadi salah satu-satunya ya arsitektur doang gitu. Jadi buat teman-teman, si Vira ini pinter banget grafis. Dia itu nyaris diangkat jadi dosen grafis tanpa harus lulus. Gak Dosoy bukan dosen ya. Gak mau langsung lompat jadi dosen, gak mau. Kalau kemauan buat setelah lulus SMA terus langsung kuliah gitu, emang kemauan sendiri apa dipaksa? Kamu pokoknya lulus SMA harus kuliah gitu. Nah, dari orang tua tuh, apa kemauan? Nah itu tuh. Awalnya tuh aku nggak ada niatan kuliah sama sekali. Kayak awalnya tuh setelah SMA mau langsung cari duit sendiri gitu loh. Tapi mikir-mikir lagi, kakak-kakakku kan udah pada kerja semua, terus katanya udah punya duit juga, jadi bisa biayain aku kuliah gitu loh. Jadi mereka bilang udah kamu kuliah aja, nanti setelah dapat gelar baru langsung kerja gitu. Berarti ngejar gelar dulu. Iya, langsung ngejar gelar. Kamu ini kan anak terakhir ya? Iya. Jadi kan sama, aku juga anak terakhir. Kalau kesan pertama kamu pertama masuk kuliah arsitek itu gimana? Capek banget kan. Awalnya tuh aku mikir, oh kayaknya cuman gambar bangunan aja kali ya, cuman fokus gambar bangunan. Dan aku tuh sama sekali nggak kepikiran kalau bakal pakai aplikasi. Awalnya tuh aku pikirnya manual doang gitu loh, jadi kita gambar garis-garis gitu pakai penggaris atau cuma gitulah alat manual. Ternyata pakai aplikasi juga, dan aku kan nggak tahu sama sekali tuh aplikasi yang dipakai apa kan, nggak ada ilmunya sama sekali kan, aku bukan SMK. Terus ya udah akhirnya nanya-nanya deh ke teman-teman SMK gitu kan, minta ilmu dari mereka, diajarin pelan-pelan, nanya-nanya juga ke dosen. Akhirnya lama-lama ya bisa. Dan aku juga nggak kepikiran kalau bakalan disuruh lembur terus. Aku nggak kepikiran sama sekali, kirain ke kampus kuliah biasa dikasih materi gambar doang terus pulang. Ternyata beda banget nih. Ekspektasi seperti apa ternyata ya lihat gitu. Realitanya seperti ini. Dan sebenarnya kalau kita udah nyusun jadwal serapi, mungkin juga mau nggak mau tetap harus lembur ya. Karena emang bisa jadi apa yang udah kita buat ternyata nggak disetujui. Nah, kalau yang ini belum clear, nanti yang bawah kan otomatis kita harus ngulang juga kan. Kalau gambaran awal dari kuliah arsitek itu gimana? Kan kamu tadi bilang cuman ngedesain pakai tangan doang. Iya, pakai manual doang gitu. Terus kalau ngerancang konsep-konsepnya gitu udah ketebak apa baru tahu setelah kamu masuk? Baru tahu. Awalnya dikira tuh dosen cuma ngarahin kita nanti gambar ini ya, terus langsung kita bikin sendiri aja, nggak tahu kalau bakal ada konsepnya juga, nggak kepikiran sama sekali. Dan jadi konsepnya itu emang kita harus ngerti banget gitu ya. Nggak kepikiran sama sekali sampai situ sih. Jadi bener-bener kayak merasa baru gitu loh di dunia arsitektur ini, nggak ngerti sama sekali. Iya. Dan kita misal bikin bangunan gitu, misal di mana ya, di Kalimantan itu kita juga harus mempelajari budayanya sana apa, terus apa yang menonjol di Kalimantan itu apa gitu ya. Jadi ya nggak cuman bangunan, cuma desain aja sih, tapi harus pelajari ya
bengeknya lah. Ada perasaan takut nggak? Ada pikiran-pikiran kalau bidang ini masih asing, terus cara kamu ngatasinya gimana? Bukan kamu dari SMA terus tiba-tiba waduh kayak gini sih. Iya, iya sih takut emang awal-awalnya, dan aku juga kan masuk situ gak ada teman sama sekali kan, aku bener-bener asing, rantau juga kan, daerahku jauh banget, terus juga kayak gimana ya, kayak sungkan gitu loh mau nyapa tapi takut nggak dibalas gitu kan, masih ada rasa takutnya. Tapi makin kesini ya aku mulai belajar lagi, mulai coba-coba beraniin diri buat kenal sama orang-orang baru, terus nyolong ilmunya mereka, nyolong. Bener, kita harus nyolong. Kalau enggak kita bakal ketinggalan jauh. Iya, bener banget. Jadi ya gitu, adaptasinya aja sih yang susah awalnya. Tapi kalau udah setelah beradaptasi, nah nanti yang ke belakangnya tuh gampang. Kegiatan-kegiatan awal kuliah apa aja? Terus apa yang dipelajari dan menurut kamu susah enggak buat adaptasi dari masa sekolah ke masa kuliah arsitek? Pertama, apa yang pertama dipelajari? Ya, itu yang sketsa kan. Sketsa. Pertama kan kita sketsa dulu, kayak belajar garis, belajar narik garis lurus gitu, terus belajar bikin huruf kayak huruf kapitalnya, terus harus satu garis, harus satu garis lurus semua, terus belajar kayak materialnya, arsirnya kayak gimana gitu kan. Itu semuanya belajar di grafis. Nah, terus setelahnya apa? Adaptasi. Cara adaptasi. Pertama tuh emang kaget banget kan, secara aku nggak tahu ayam gitu. ayam gitu. ini apa sih, kok kuliahnya kayak gini gitu, kayak terheran-heran. Terus akhirnya nyoba-nyoba tanya ke dosen kan, ini gimana ya Pak, tadi kayak saya kurang ngerti gitu. Jadi untung dosen-dosennya di kampus tuh kayak baik gitu kan, masih mau mengajari dari awal, kan tahu kalau kita dari SMA gitu, jadi ngajarinnya pelan-pelan. Terus udah mulai bisa beradaptasi. Pertama tuh kayak kaget sama lemburnya sih, kayak susah banget cari waktu gitu kan, kaget banget kan, dari SMA tuh nggak pernah lembur, jadi sekalinya coba lembur kayak kok kayak gini, kayak berat banget gitu, kayak rasanya pengen tidur aja tapi kasihan tugasnya menanti besok, kayak gitu sih. Susah, awal-awalnya memang susah banget, tapi lama-lama baru. Dan ke bawah, dia nggak pernah tidur 3 hari 3 malam. Iya, malah jadi keterusan. Ketika kamu udah jadi mahasiswa arsitek, kamu bangga apa enggak, atau malah ngerasa aduh aku salah jurusan, aku harusnya nggak di sini gitu? Ada bangganya, ada rasa salah jurusannya juga. Nah, bangganya di mana? Nah, karena itu bangganya tuh kayak aku bisa semua aplikasi sekarang. Maksudnya kan dulu kayak Photoshopnya tuh masih nol lah ya, maksudnya masih nggak terlalu lancar gitu. Setelah masuk sini jadi bisa pakai Photoshop, Corel, AutoCAD dan lain-lain, dan itu kan ilmunya bisa dipakai buat yang lain-lain juga, bukan cuma desain arsitek doang, bisa buat banyak. Salah satu contohnya buat background komik. Nah itu niat awal sebenarnya passion dia pengen jadi seorang komikus ya nggak sih? Jadi tuh aku niat awal masuk arsitektur karena pikir gambar rumah nih bisa buat background komik nih. Nah akhirnya aku masuk. boleh. Jadi lulus arsitek itu nggak melulu kita cuma jadi arsitek dan ilmunya itu aja ya, tapi banyak banget yang emang kita dapat di situ. Ada yang jadi penyanyi juga loh. Ya. Itu siapa? Yang agak gendut itu. Penyanyi tapi arsitek Tulus ya? Iya, Tulus arsitek. Tulus arsitek. Itu Anissa Cherrybelle juga. Iya. Nah, kemudian mata kuliah yang kamu ngerasa ini gue banget nih. Itu mata kuliah apa, dan mata kuliah yang kamu ngerasa males banget gitu loh buat kamu, apa misalnya udah baca tulisannya aja udah jijik kayak apa sih? Alergi ada banyak. Kalau yang aku banget tuh ya itu tadi grafis. Soalnya kan belajar sketsa, aku kan suka banget sketsa, terus kayak keliling-keliling ke tempat-tempat baru gitu kan, terus kita sketsa di situ, aku suka banget. Yang paling aku bete gitu apa ya, kayaknya studio perancangan arsitektur. Soalnya emang itu mata kuliah inti kan, jadi kayak itu yang bener-bener tenaga kita harus diporsir. Nah pikiran kita juga itu, jadi kayak ya
aduh stupa lagi kayak udah langsung bete gitu kan. Bener banget sih emang. Kan capek banget hidup dan mati kita itu buat stupa banget. Kalau nggak lulus itu tuh langsung belakang-belakangnya juga ya ikut gitu. Dan kayak semua mata kuliah itu sebenarnya emang menjurusnya ke stupa gitu kan. Kayak program luang terus semuanya. Apalagi sih RAB ya, terus teknik bangunan, iya teknologi bangunan ya. Terus apa lagi ya, banyak pokoknya. Jadi mata kuliah inti kita itu stupa, jadi udah bete lah lihat namanya aja. Udah enak. Enak banget soalnya kan dari semester 1 sampai akhir dapat terus itu. Kemudian menurut kamu jurusan kita ini perlu banyak baca buku atau enggak? Kenapa? Karena arsitektur itu kan ilmunya luas, bukan melulu tentang bangunan, bukan melulu tentang desain. Jadi kita harus pelajari karakter orangnya gimana, harus pelajari budaya di sekitarnya itu gimana, kita harus pelajari kayak apa aja yang manusianya lakukan gitu. Jadi nggak melulu soal bangunan gitu loh, bisa belajar tentang semuanya. Jadi emang harus banyak-banyak baca buku, bahkan bisa baca buku dari jurusan lain juga. Misal baca buku psikologi bisa banget tuh, bisa banget. Terus baca buku kesehatan bisa. Itu semua tuh ya disatuin dalam ilmu arsitek. Kuliah arsitek itu ada hitung-hitungan atau hafalannya apa enggak? Menurut kamu lebih dominan yang hitung-hitungan atau ke hafalan? Dua-duanya ada, tapi kayaknya lebih fokus ke hafalan enggak sih? Fokus hafalan. Soalnya hitung-hitungannya tuh kan nanti larinya ke teknik sipil. Jadi kita kayak cuma belajar dasarnya gitu. Kayak hitungan paling RAB sama kalkulus gitu-gitu aja sih yang dasar-dasarnya doang. Jadi sebagian besarnya hafal sih, kayak hafal misal ukuran manusia mungkin ya, kayak skalanya gitu. Itu aja sih. Kalau hitungannya nggak terlalu. Nah, kemudian drama apa aja yang pernah dilalui semester berapa, drama yang paling heboh, dan ada nggak sih drama yang sampai ngerusak pertemanan? Ada apa enggak drama yang sampai ngerusak pertemanan atau hubungan percintaan kamu? Kamu kan udah tahu. Aku harus cerita lagi. Harus dong. Nggak perlu detail, cuman jawab ada apa enggak, terus sebabnya apa. Apa karena kalian semua terlalu pokoknya desainnya harus gini. Oh nggak mau, pokoknya aku harus desainnya kayak gini. Nggak bisa kalau kayak gini. Pokoknya kepala satu sama lain tuh kayak pokoknya aku nggak mau kayak gini gitu. Ya pasti ada lah, pasti ada. Pasti kalau nggak ada itu ya nggak kuliah dong namanya kan. Tiap jurusan kan pasti ada drama pasti. Jadi kalau misalkan kerja kelompok argumennya sama semua kan kayak bukan kerja kelompok ya namanya, pasti ada aja yang beda. Jadi untuk nyatuinnya tuh gimana gitu. Dan itu juga berguna buat di dunia kerja nanti ya. Kita kan nggak mungkin kerja sendirian. Oh drama banget pokoknya, arsitektur itu drama banget. Pokoknya dirasain drama banget sumpah. Mulai dari kayak manualnya, dari tekniknya juga, kayak apa aplikasinya error lah, apalah, banyak banget dramanya pokoknya. Kalau nggak drama itu kayaknya bukan arsitektur. Itu dia. Emang semua jurusan tuh sebenarnya pasti ada drama. Iya pasti ada drama. Tapi sampai tadi apa? Ngerusak pertemanan? Ngerusak pertemanan. Ya ada. Ada. Kamu kan udah tahu. Yang ya itulah ya, sampai udah jarang komunikasi. Nah, kalau kamu pribadi setelah kuliah arsitek, maksudnya ketika kamu jadi mahasiswa arsitek itu masih ada waktu buat hobi nggak sih? Masih, tapi kayak susah cari waktunya. Cari waktunya itu susah banget karena kan tugasnya banyak banget tuh. Bener. Hampir tiap hari diforsir sama tugas, jadi tuh hobi tuh kayak buat pelampiasan stres aja nggak sih? Kayak misal kamu kayak bikin konten kayak gini kan buat pelampiasan stres kamu gara-gara tugas. Nah aku juga kayak gitu. Kalau misalkan udah stres lihat laptop, ya udah aku langsung ambil alat gambarku, aku langsung sketsa anime gitu. Baiklah. Kayaknya udahan aja ya. Wah. Itu dia tadi seuprit wawancara dengan Mbak Vira, atau aku agak gimana gitu kalau panggil dia Vira, soalnya aku punya panggilan kesayangan, dia namanya Sapir. Dia namanya NN. Kita tuh kayak punya panggilan, kita tuh mencurahkan rasa sayang itu lewat nama bego gitu loh, nama yang nggak masuk akal. Sebenarnya itu nama kita tapi diplesetin aja gitu. Kayak aku kan Safira tapi diplesetin jadi Sapir gitu. Dia nanti disingkat jadi NN gitu.
Ya itu dia tadi wawancaranya. Oh iya, buat teman-teman yang mau ngeliat itu di belakang, ini hasil karyanya Mbak Sapir. Gila banget kan, keren banget emang dia grafisnya itu nggak main-main. Ya kita doakan semoga semuanya lancar. Amin. Karena Mbak Vira lagi. Rasanya tuh kagok banget gitu loh, karena si Sapir ini udah mau sidang, dia udah ambil TA. Kita doakan semuanya lancar ya. Amin. Jangan sampai telat ngumpulin bendel kayak aku juga tahu ini. Ya jaga tidurnya, terus jaga kesehatan, makan buah-buahan dan sayur. Ya makasih. Aku terharu. Oke, makasih buat temen-temen yang udah nonton. Kalian juga boleh tanya di bawah tentang kuliah arsitek itu, apalagi lebih detail, sedetail-detailnya, atau kalian ngerasa alah aku kuliah arsitek nggak kayak gitu kok gitu. Boleh kok komen di bawah, nanti akan aku buat video pembahasan untuk berikutnya. Dan makasih buat yang udah nonton, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa.